Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan semangat dalam belajar. Sebelum belajar jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di pagi hari yang cerah ini materi kita adalah tematik. Materinya apa, Bu? Materinya tentang hak dan kewajiban serta pemanfaatan sumber daya alam, ya. Hak adalah segala sesuatu yang dapat kita terima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan beberapa contoh-contoh dari hak dan kewajiban. Ada yang di rumah, di sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Yang pertama dulu, di sini ada contoh hak di rumah. Yang pertama, berhak mendapatkan kasih sayang. Sebagai seorang anak, pasti berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Kemudian yang kedua, berhak untuk mendapatkan perlindungan. Yang ketiga, berhak untuk bermain dan juga berhak untuk mendapatkan kesehatan. Nah, contoh dari kewajiban di rumah apa saja sih? Sebagai anak yang baik, kita tentu harus melaksanakan kewajiban juga nih di rumah. Yang pertama, kewajiban membantu orang tua kita. Semisal kita melihat orang tua kita lagi mengerjakan pekerjaan rumah, nah kita bantu sebisa kita ya. Terus kemudian yang kedua, menjaga kebersihan rumah, bagi-bagi pekerjaannya sama kakak, sama adik. Terus yang ketiga, kewajiban untuk belajar. Dan yang keempat, patuh terhadap nasihat kedua orang tua. Ya, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh melawan orang tua. Itu tidak baik. Kemudian ada contoh hak di sekolah. Setelah tadi di rumah, sekarang ada di sekolah. Yang pertama adalah mendapatkan bimbingan dari tenaga pendidikan. Kemudian yang kedua, dapat menggunakan fasilitas di sekolah ya. Kemudian yang ketiga, berhak untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang keempat, dapat dengan bebas mengikuti organisasi di sekolah atau ekstrakurikuler. Terus kemudian di sini ada contoh kewajiban. Contoh kewajiban di sekolah berarti sebagai siswa. Yang pertama, wajib menghormati guru dan tenaga non-kependidikan. Yang kedua, menjaga nama baik sekolah. Yang ketiga, saling tolong-menolong di wilayah sekolah ya. Kemudian melaksanakan tugas piket. Itu contoh-contoh kewajiban di sekolah sebagai siswa ya. Kalau misalnya dikasih waktu untuk piket, dilaksanakan dengan baik. Terus kemudian ada contoh dari kewajiban di masyarakat. Yang pertama, contoh haknya menikmati lingkungan yang bersih. Terus kemudian yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, hidup tenang dan damai. Nah, kemudian ada contoh kewajibannya nih di masyarakat. Yang pertama, mematuhi norma yang berlaku. Mengikuti norma yang berlaku atau aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Terus yang kedua, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Antar tetangga kita harus rukun. Kemudian mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Seperti itu. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal, kita juga belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam. Sebetulnya sumber daya alam itu apa sih, Bu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa dihasilkan dari alam dan itu bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupannya sehari-hari. Nah, contohnya apa, Bu, untuk kehidupan sehari-hari? Sebagai pengobatan tradisional. Nah, di halaman 55 buku paket tematik tema 2 di sini sudah dijelaskan tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk kesehatan tubuh. Nah, contohnya ada obat-obatan tradisional dari temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, cengkih merupakan contoh sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya berlimpah. Banyak masyarakat memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya di sini di halaman 56 paket tematik tema 2. Di sini ada kunyit.
Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami ya. Nah, di sini selain di buku paket ini, Ibu juga sudah menuliskan beberapa contoh tanaman yang bisa dijadikan sebagai obat tradisional. Apa saja, Bu? Yang pertama ada jahe. Jahe ini bisa dimanfaatkan sebagai minuman, contohnya sebagai bandrek dan juga ronde. Nah, fungsinya adalah fungsi dari jahe itu untuk melancarkan aliran darah kita. Nah, yang kedua ada kencur. Kencur fungsinya sebagai pembersih tenggorokan dan juga menghangatkan badan. Yang ketiga ada daun sirsak, dapat membunuh sel kanker dan juga meredakan asam urat. Dan yang keempat ada daun sirih. Fungsinya untuk mencegah bau mulut, menjaga kesehatan gigi dan gusi. Dan yang kelima ada lidah buaya. Fungsinya untuk mengobati sariawan dan juga luka bakar yang ringan. Nah, jadi itulah materi tematik kita pada hari ini. Silakan disimak videonya dengan baik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.